الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bagian daripada asbab Allah ampuni segala dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis an Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah. Hadis sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Kabsyah. Kemarin kita meriwayatkan hadis daripada Abu Kabsyah. Abu Kabsyah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi terakhir hadis kemarin ada 4 manusia, golongan manusia hidup di dunia ini. Pertama, Allah beri harta dan Allah beri ilmu. Kedua, Allah beri harta, Allah beri ilmu, tidak Allah beri harta. Yang ketiga, Allah beri harta, tidak Allah beri ilmu. Keempat, tidak Allah beri harta dan tidak Allah beri ilmu. Tapi kedudukan yang paling mulia itu adalah Allah beri dia harta, kemudian Allah beri pula dia ilmu. Kalau tidak, di bawahnya Allah beri dia ilmu dan tidak Allah beri dia harta. Sehingga tahu dia cara memanfaatkan harta, tahu dia cara menghitung zakatnya ketika sampai nisab dan haulnya, tahu dia hartanya ini milik siapa saja, bukan milik dia, dan lain sebagainya. Maka butuh ilmu dan butuh juga harta. Ada harta, ada ilmu, itu lebih baik. Tapi tak ada harta, tapi ada ilmu juga baik. Tapi ketika ada harta, tidak ada ilmu, nah di sanalah baru bermasalah, kata Nabi SAW. Dia kaya tapi tak pandai memanfaatkan hartanya. Dia kaya tak tahu untuk siapa saja hartanya. Dia kaya tapi tak tahu apakah sudah sampai nisab zakatnya atau belum, sudah sampai haulkah atau belum, dan dia tidak mengetahuinya. Maka ada harta orang jahil tapi Allah beri harta, nah itu yang tidak baik, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini wa an Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anha, beliau seorang perempuan yang mulia, ya. Perempuan yang mulia. Memang Sayyidatuna Aisyah ni iffah. Iffah ni memang terjaga dari kecilnya. Ada perempuan-perempuan yang
dia dari kecilnya sudah tidak terjaga lagi. Ya, ketika kecilnya pergaulan tak bagus, perkataan tak bagus, dan bahkan sampai sudah melakukan perbuatan yang tak bagus. Apalagi dulu di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman yang tidak ada hukum, zaman yang tidak ada syariat, zaman tidak ada akidah, yang halal semuanya, yang haram tu halal gitu. Nah, bayangkan tidak ada yang haram tu halal gitu. Dengan zinanya, mencurinya, ribanya, dan lain sebagainya. Tapi Sayyidatuna Aisyah dari kecil sudah Allah jaga. Dari kecil sudah Allah jaga sampai menikah dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan sampai meninggal dunia. Banyak hadis-hadis al-ifk, hadis-hadis tuduhan fitnah kepada Sayyidatuna Aisyah, langsung ayat Allah yang membela Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau dua kakak beradik, yang satu mak. Yang satu mak, dua kakak beradik. Beliau dengan Abdurrahman. Beliau Sayyidatuna Aisyah, ibu beliau namanya Zainab. Jadi ketika Zainab ini menikah dengan namanya suaminya sebelum Abu Bakar tu Haris kalau tak salah. Kemudian setelah itu menikah dengan Abu Bakar, lahirlah dua orang anak, Sayyidatuna Aisyah satu, Abdurrahman satu. Kalau Asma lain ibu, memang satu ayah, anak daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi Sayyidatuna Aisyah lahir beliau 9 tahun sebelum Hijriyah. Hijrahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi hijrah, usia beliau 10 tahun. Ada yang mengatakan hitungan ini hitungan salah. Ada yang mengatakan usia beliau itu ketika hijrah dengan Nabi itu usia 17 tahun. Jadi menikah di usia 15 tahun, kemudian satu rumah dengan Nabi di usia 17 tahun. Itu ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau riwayat daripada Imam Bukhari dan riwayat daripada Imam Muslim tak seperti itu. Menikah beliau di usia 6 tahun, atau ada yang mengatakan 9 tahun. Yang 6 tahun tadi itu serumah dengan Nabi di usia 9 tahun. Ada yang mengatakan menikah di usia 9 tahun, serumah dengan Nabi di usia 13 tahun. Jadi ini khilafiyah daripada kalangan ahlul hadis, muhaddisin. Tapi walhasil, bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak faham dengan syariat. Semua yang Allah ciptakan untuk baginda Nabi itu bagian daripada syariat. Ada yang khusus untuk baginda Nabi, ada yang tidak khusus untuk baginda Nabi. Maksud yang tak khusus ni, itu yang boleh diamalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti memiliki isteri lebih daripada 4, itu syariat khusus kepada Nabi saja. Kepada kita tak wajib, tak boleh bahkan. Tak boleh. Nah, itu namanya syariat khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatuna Aisyah perempuan yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kecilnya Sayyidatuna Aisyah, jadi dalam riwayat hadis disebutkan, ya, fi manaqib abi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, memang dari kecil Sayyidah Aisyah ni sudah punya perasaan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau kata orang kita cinta-cinta monyet katanya tu, memang dari kecil dulu itu sudah ada perasaan-perasaan itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ketika Sayyidah Aisyah main-main, ada yang mengatakan main boneka, ada yang mengatakan main apa di pinggir jalan, kemudian Nabi SAW lewat. Itu hadis dari Sayyidah Aisyah sendiri yang meriwayatkannya. Kemudian aku menoleh, kata Sayyidah Aisyah, kepada Rasulullah. Ini nostalgia Sayyidah Aisyah lah, ketika setelah menikah dengan Rasulullah SAW. Aku menoleh kepada Rasulullah dan beliau senyum kepadaku, dan aku pun membalas dengan senyuman. Nah, kata Sayyidah Aisyah, padahal waktu itu masih kecil, ya, belum menikah begitu.
Ya mungkin kata saya melihat Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang sangat baik, wajah yang mudah senyum, maka Sayyidatuna Aisyah pun membalas dengan senyuman. Nah, itu dia. Sayyidatuna Aisyah sampai Sayyidatuna Aisyah menikah dengan Rasulullah, kemudian satu rumah ketika Nabi telah hijrah ke Madinah. Jadi bukan di Makkahul Mukarramah, tapi Nabi serumah dengan Sayyidatuna Aisyah itu ketika berada di Madinah. Ini baru-baru ini beberapa hari ini ada fitnah lagi dari kalangan liberal, katanya hadis Makki, ya ada istilahnya hadis Makki, hadis Madani namanya. Hadis Makki itu hadis yang diturunkan di Makkah, hadis Madani hadis yang Nabi apakan di Madinah. Jadi kata kaum liberal memang hari ini mendapat tempat betul, dia dapat posisi betul untuk merusak agama kita ini. Kata dia hadis Makki itu cuma 13-14 hadis saja kata dia. Jadi 13-14 hadis itu hadis Makki. Ini tak banyak kata dia. Jadi syariat itu dianggap mereka itu baru gitu. Bukanlah lama. Buktinya kalau memang ada hadis Makki barulah lama syariat. Tapi syariat itu baru katanya. Banyaknya hadis itu di Madinah, ya, cuman di Makkah itu 14 dan 13 hadis saja. Nah, ini tuduhan yang tak betul ini. Tengok di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ada sekitar 500 lebih tu hadis tentang Makkah. Hadis Isra Mi'raj itu hadis di Makkah itu. Hadis tentang haji Makkah. Hadis apa lagi? Hadis sebelahnya dada Nabi ketika Isra Mi'raj, hadis Makkah. Banyak hadis-hadis Makkah. Nabi SAW ketika Nabi dilahirkan, hadis itu hadis Makkah. Posisi Nabi tawaf, sa'i dan lain sebagainya, hadis Makkah. Maka oleh karena itu, ya, tapi kalau banyak lagi riwayat hadis di Madinah dibandingkan dengan riwayat hadis Makkah, ya betul. Tapi bukan berarti cuma 14 saja hadis riwayat daripada ahlul Makkah. Nah, ini Sayyidah Aisyah termasuk penduduk ahli Makkah. Sayyidah Aisyah seperti manusia biasa, punya rasa marah, punya rasa cemburu. Tapi Sayyidatuna Aisyah memang orangnya yang sudah dididik oleh ayahnya dari kecil dengan didikan yang baik, kemudian dijaga pun oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak banyak riwayat-riwayat menjelaskan Sayyidatuna Aisyah ini memiliki ucapan yang buruk atau memiliki perangai yang buruk. Tidak ada. Bahkan tidak ada dalam riwayat. Bahkan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran ketika Sayyidatuna Aisyah dituduh melakukan seleweng. Dan hadis ini dibeber-beberkan Syiah kemana-mana, dibuat-buat Syiah kemana-mana. Sayyidah Aisyah dituduh meracuni Nabi SAW, maka Nabi meninggal dunia. Sayyidah Aisyah dituduh oleh Musailamah Al-Kazab, oleh Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan perzinaan dengan seorang laki-laki ketika itu balik daripada peperangan. Banyak hadis-hadis yang memfitnah Sayyidatuna Aisyah, tapi semuanya Allah jawab dan Allah beberkan dalam Al-Quran bahawa Sayyidatuna Aisyah adalah perempuan yang baik, perempuan yang suci, perempuan yang iffah. Nah, itu dia radhiyallahu taala anha. Maka oleh karena itu, ya, ingin tahu kita orang tu terbibit penyakit Syiah atau tidak, ya, coba pancing dengan hadis Sayyidah Aisyah. Jadi kawan kita dia Syiah atau tidak, coba pancing Sayyidatuna Aisyah. Coba puji Aisyah di depan dia. Marah tak dia? Ketika dia marah, berarti itu sudah sekian persen orang jadi terkena penyakit Syiah. Coba puji Sayyidah Aisyah di depannya, itu saja. Jadi mudah dia untuk menandakan orang ni Syiah atau tidaknya. Termasuk di keluarga kita. Coba puji-puji Sayyidah Aisyah depan mereka. Marah mereka, berarti mereka termasuk bagian sekian persennya sudah tertanam pemahaman Syiah padanya. Kita hati-hati. Hari ini hati-hati sekali kita. Banyak pemahaman-pemahaman aliran-aliran sesat itu masuk. Maka itu tujuan kita salah satu mendirikan pesantren, membuat lembaga pendidikan agar lebih kokoh, ya, pemahaman-pemahaman Islam yang ada pada anak generasi kita. Dia ada pula di mana itu? Di Banten, ya. Siapa nama kiai itu tu? Bahasa, entah bahasa Arab, entah bahasa apa, nak ngerti kita. Makali nak hitung berapa banyak makali kita, makali.
Itu diagung-agungkan, dan bahkan kabarnya itu mau diundang itu pada hari Pancasila ini untuk membahas tentang negara. Nah, yang iyo aja macam tak ada orang hebat di Indonesia ini. Banyak orang-orang hebat, ulama-ulama hebat banyak, yang rabbaniyin banyak. Maka oleh kerana itu ya, dan itu dibenarkan. Maka mudah di kita, di negara kita ini ingin terkenal, cari perbedaan. Ingin terkenal, buat sesuatu yang menyeleneh. Nah, insya-Allah terkenal lah itu. Na'udzubillah. Jadi balik kita, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ini sahabiyah disebut sahabiyah karena beliau adalah orang yang berjumpa dengan Nabi, bahkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau dia laki-laki sahabat namanya sahabah, kalau dia perempuan sahabiyah. Nah, begitu dia. Sahabat dengan sahabiyah. Kalau disebut sahabiyah berarti itu sahabat Nabi perempuan. Kalau sahabah itu sahabat Nabi yang laki-laki. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau orangnya siap berkhidmat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangganya dengan rumah tangga Nabi itulah yang jadi contoh kita hari ini. Buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bagaimana cara Nabi tidur, cara Nabi mandi, cara Nabi berpakaian. Itu riwayat Sayyidatuna Aisyah. Sampai kita tahu dengan hukum sperma itu suci atau tidaknya daripada Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah sampaikan bahawa aku pernah melihat Nabi SAW salat memakai kain sarung yang ada bekas percikan sperma. Itu dalil yang dipakai oleh mazhab Syafi'i, sperma itu suci. Maka keluar kaedah dalam mazhab Syafi'i itu apa dalam kitab Matan Taqrib itu? Kullu ma'i'ain kharaja minas sabilaini najisun illal mani. Setiap yang cair yang keluar daripada salah satu dua jalan itu najis kecuali mani. Begitu kaedahnya, begitu di dalam matan at-taqrib ya, disebutkan kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun. Setiap yang cair yang keluar dari salah satu dua jalan, jalan depan, jalan belakang, tempat buang air kecil, tempat buang air besar, cair keluar daripada situ najisun, itu najis kecuali mani. Nah, kenapa mani tidak najis dalam mazhab kita Syafi'i? Berdasarkan riwayat hadis Sayyidatuna Aisyah. Nah, kalau itu najis, ya pastilah Nabi tidak memakainya salat. Pertama. Kemudian yang kedua, secara pasti Sayyidatuna Aisyah pun memberitahu cepat ke Rasulullah, itu ada percikan mani ya Rasulullah. Tapi tidak, baginda Nabi SAW ada sebagian pendapat Nabi tidak tahu. Kemudian yang kedua, Sayyidah Aisyah pun menghukum bahawa sperma itu pun tidaklah najis. Nah, itulah dia sebuah hukum. Alhamdulillah, hari ini riwayat-riwayat hadis yang ada dalam fiqih, riwayat-riwayat hadis yang ada di dalam hadis itu kebanyakan dari golongan perempuan itu yang meriwayatkannya adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bukan berarti lah tahu kita koneng ken saruang tu dek percikan mani itu pula wak buat kamu saji. Itu tak betul tu kan. Apalagi kalau itu pula wak banggakan ke kon. Antuangnya apa kau antuangnya? Kau mam tadi kau. Tu ndak pe semayang namun tu dope membanggakan ke kawan tu. Pantang lo kawan tu besok dia buat lo dia agak godang pula pada itu lah. Hampak kau gak godang benang petanggan kecil. Kau gak banyak pada petanggan kata. Enggak, bukan seperti itu untuk dibanggakan seperti itu, tidak. Itu menjelaskan sebuah hukum. Nah, alhamdulillah dengan adanya Sayyidatuna Aisyah kita tahu bagaimana hukum daripada minum berdiri. Tahu kita bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam minum, ya, cara Nabi tidur, cara Nabi mandi. Sayyidatuna Aisyah ingin tahu kemesraannya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ya, dengan mandinya, dengan makannya, dengan tidurnya, ya, dengan tidur bagaimana Nabi tidur dengan Sayyidatuna Aisyah? Seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Bahkan bukan itu saja, tamu yang datang pun Sayyidatuna Aisyah pun tahu Nabi bagaimana adab Nabi menyambut tamu. Bukan berarti rumah tangga Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah tidak pernah cekcok, pernah cekcok. Itu ada dalam riwayat hadis disebutkan.
Ya, tak bisa lagi untuk menyelesaikan masalah. Nabi dengan isteri Sayyidatuna Aisyah pernah ada masalah. Akhirnya kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah, ayolah kita datang ke abahmu. Ke abahmu maksudnya Abu Bakar. Kita minta abahmu yang menyelesaikan. Ya, kalau abah Nabi tak ada lagi, mak Nabi juga tak ada. Jadi solusinya ya abah Sayyidatuna Aisyah yang akan menyelesaikan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Baik, kata Sayyidah Aisyah, ini sudah agak apa nih, agak berat masalahnya ini. Datanglah ke Rasulullah, datanglah ke Abu Bakar As-Siddiq, Nabi dengan isteri Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Di hadapan Abu Bakar, jadi kata Abu Bakar, ada masalah. Ada apa? Kata Abu Bakar. Kata Rasulullah, kami datang ke sini untuk minta perdamaian, untuk minta untuk mencarikan solusi terbaik ya masalah di kami ini, kata Nabi kepada Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu memposisikan diri bukan sebagai sahabat, tapi ketika seperti sebagai mertua ketika itu. Baik, kata Abu Bakar, di antara kalian siapa yang mau berbicara terlebih dahulu? Kata Abu Bakar, siapa yang nak berbicara terlebih dahulu? Kata Rasulullah, biarlah istriku berbicara terlebih dahulu, Sayyidatuna Aisyah. Kata Sayyidatuna Aisyah, hendak biarlah Nabi SAW, biarlah Rasulullah SAW yang berbicara terlebih dahulu, tapi jangan dusta ya, kata Sayyidatuna Aisyah. Kalimat ada dusta tu, biarlah kalau bahasa awaknya abang lalu, tapi jenduto abang taknya, macam itu. Itu diucapkan oleh Sayyidatuna Aisyah kepada Rasulullah di hadapan abangnya. Biarlah abang ni dulu, biarlah Rasulullah SAW dulu bah, tapi jangan bohong ya. Mendengar kalimat bohong itulah langsung Abu Bakar tampar Sayyidatuna Aisyah. Aisyah ketakutan, langsung lari berselindung di balik punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah seumur hidup Sayyidatuna Aisyah ditampar oleh sang ayah kecuali pada waktu itu. Ketakutan Sayyidah Aisyah, ni ayah marah betul, ni abah marah, sangat marah kepadanya. Jadi kata sang ayah, kata Abu Bakar, aku tak pernah mengajarkanmu dengan ungkapan yang tidak baik, apalagi engkau meragui kejujuran orang yang telah diakui kejujurannya oleh Allah. Abah tak izinkan itu. Jadi Nabi pun tersinggung, mengapa Abu Bakar langsung menampar istrinya. Jadi kata Rasulullah ke Abu Bakar, aku datang ke sini bukan engkau nak menampar istriku, hai Abu Bakar, tapi aku datang ke sini agar engkau menyelesaikan masalahku, memberikan solusi kepadaku. Tapi masalah sudah selesai, kata Rasulullah SAW. Kenapa masalah sudah selesai? Karena Sayyidah Aisyah sudah memeluk Nabi dari belakang. Tadi kan tak amur dah, kini lah selesai, ngapa je lah, iyalah tu pulang lah. Jadi perlu je ayah-ayah yang tegas tu kadang mengadu-ngadu, takut, isteri takut. Jadi kalau Aisyah takut bukan lari tempat yang lain, bukan masuk ke bilik, ke kamar, tak, tapi minta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang rumah tangga Nabi biasa-biasa saja, enggak, rumah tangga Nabi juga ada cekcok. Ya, walaupun seperti itu rumah tangga Rasulullah, tapi tetap Nabi makarimul akhlak. Makarimul akhlak, tetap Nabi SAW qudwatun hasanah, contoh yang terbaik. Bahkan memang Allah Subhanahu wa taala itu sudah menskenariokan Nabi Muhammad SAW itu melakukan suatu yang seperti tadi, ada salahnya. Buktinya Buktinya di dalam salat. Nabi SAW lupa jumlah kelangan rakaat salat. Datang selihadannya Rasulullah, salat kita ni 2 atau 3 ya Rasulullah. Itu kan Nabi lupa. Kemudian baru Nabi ingatkan balik sahabat. Kemudian Nabi SAW juga Nabi sifatnya seperti sifat a'rad basyariah, seperti kita ada sakit, kemudian Nabi juga makan, sama seperti sifatnya manusia. Makanya Nabi SAW itu diciptakan bukan dari golongan jin, bukan juga dari golongan malaikat, tidak, tapi Nabi SAW basyarun. Kan sudah disebutkan yuha ilai, basyarun, seorang basyar seperti kita manusia. Tapi memang tentu kemuliaan itu ada, itu bagian daripada mukjizatihi, daripada mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu dia. Jadi kehidupan Nabi ada, bahkan Nabi bercerai juga, kehidupan Rasulullah SAW, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertidur. Itu kan skenario Allah sebenarnya itu. Bukannya Nabi lalai daripada Allah, hendak. Nabi mana lalai daripada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Nabi selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang Allah desain, Allah skenariokan agar Nabi ini salah. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau salah macam mana Nabi tertidur. Jadi kata Sayyidina Bilal, kata Nabi ke Sayyidina Bilal, ini balik dari peperangan ini, istirahat dulu bil wadiyah, sebuah lembah. Nabi tak kalau dilanjutkan tak tahan lagi karena sudah larut malam, mata sahabat pun mengantuk. Kata Rasulullah, dah kita istirahat di sini saja, kata Rasulullah. Nabi katakan ke Bilal, berjaga ya Bilal, ya, nanti ketika masuk waktu salat bangunkan aku ya Bilal. Ya Rasulullah. Dah tidur, semua sahabat tidur kecuali Sayyidina Bilal ibni Abi Rabah. Tidur, seluruh sahabat tidur. Bilal ni entah macam mana, awalnya duduk biasa saja, masih bangun, tiba-tiba dalam satu riwayat itu menyandarlah Bilal kepada punggung daripada kuda yang sedang duduk pula. Kuda yang sedang tidur, kuda yang sedang duduk, menyandarlah. Jadi menyandar ke punggung binatang tu, empuk pula. Akhirnya terlewat, tertidur semuanya, termasuk dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Itu kan Allah yang menskenariokan itu. Kapan bangunnya? Bangunnya itu ketika terik matahari. Matahari sudah mulai panas. Matahari sudah mulai panas di sekitar jam 8 kalau kita. Jam 8, jam 9. Dah jauh telatnya waktu itu. Dah jauh sekali telatnya waktu. Kemudian bangunlah, ya, karena terlampau panas matahari. Baru bangun Rasulullah SAW dan menganjurkan kepada sahabat untuk salat, ya, seperti salatnya daripada salat subuh. Itulah dalil qadha. Qadha salat itu dalil yang paling kuat menjelaskan tentang mesti diqadha salat yang tertinggal itu. Jadi Allah Ta'ala yang menskenariokan. Tak bisa dengan taubat-taubat aja. Udah taubatlah, nak apa kan tololok, Allah Maha tahu. Iya betul, tapi ada syariat yang mengatur. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita Islam punya syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Banyak kalau dibaca riwayat Sayyidah Aisyah ni, panjang riwayat Sayyidah Aisyah ni. Ya, orang yang setia menemani baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala, daripada Sayyidatuna Aisyah, ya, sampai Nabi meninggal dunia pun kan di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Sampai kubur Nabi pun di kamarnya Sayyidatuna Aisyah. Makanya tidak ada orang yang paling cinta kepada Rasulullah melebihi kecintaan Sayyidah Aisyah kepada Nabi. Tidak ada. Ya, bahkan perempuan yang paling setia di dunia ini tidak ada yang paling sesetianya Sayyidatuna Aisyah. Mana ada perempuan hari ini yang sanggup meletakkan suaminya, jenazah suaminya dikubur di dalam kamar itu? Mana ada, mana sanggup kita. Kecuali Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah, di mana Nabi tidur, itulah. Jadi dipan Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah itulah yang dibelah, di situlah yang dibuat kubur. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Di dalam kamar Nabi, di dalam kamar itu dikuburkan. Sayyidah Aisyah tidur di dalam kamar itu juga. Berapa tahun namanya baru ada sang ayah Abu Bakar As-Siddiq. Mana ada, mana sanggup kita. Orang kita kalau lakinya meninggal dunia, tak, ni lama di rumah tu bahkan. Capeklah buat abang kau lah, mulai berbaunnya katanya kan. Nah, walaupun cerita setia hidup semati, hidup semati sama tu tak ada, tu cerita je tu. Ya. Itu je laki-laki macam tu, apalagi laki-laki. Alun karyam tanah kuburan pusaka bini itu lah mulai mencari yang lain. Bahkan dengan banyak alasan lah, lama dia menahan selama kau, jangan kau sakit, bla 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 bla. Itu. Ya memang syariat tu faham juga. Memang laki-laki juga, memang kalau lama-lamanya ditinggalkan seperti itu, justru banyak penyakit. Cuma kadang anak yang tak faham. Kadang kata anak, ngapu je ayah tua yang ayah ngapu je yang menikah. Bukan masalah itu. Ayah tu barukan sehatnya kalau lay adop, ya kawan berolaknya lah gitu. Kawan berolaknya, kawan happynya begitu. Cuma kadang anak dilarang oleh anak. Ya, seperti malam tadi ada seorang musisi kalau tak salah nikah di usia 74 tahun tak berapa tu. Baru melahirkan seorang anak. Ya, istrinya usia 30 tahun, ini usia 74 tahun kalau tak salah, ialah kakek lah tu. Masih melahirkan seorang anak. Kalau laki-laki insya-Allah Pak, masih produksi Pak.
Syekh Abdul Ghani 100 tahun menikah lagi dengan Umi Maryam orang Tapung Batu Gajah. Itu di usia 30 tahun. Ya, masih menghasilkan 6 orang anak. Sampai beliau meninggal dunia 130 tahun. Nah gitu. Jadi anak-anak mestinya harus faham gitu. Ya kalau ayah awak pelope surang je itu justru beko menambah penyakit gitu. Iko mana bagi bapak yang sedang apa tu lah mau sampaikan langsung itu gitu. Jadi jadi Sayyidatuna Aisyah setia, tak ada yang paling setia daripada melebihi kesetiaan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Banyak riwayat Sayyidah Aisyah banyak kalau kita ingin menceritakan tentang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Muslim tentang minum. Itu riwayat Sayyidah Aisyah itu bagaimana Nabi minum, berapa teguk Nabi minum, seperti apa bibir Nabi ketika minum. Itu riwayat Sayyidatuna Aisyah. Nabi menyisir rambut, seperti apa Nabi menyisir rambut, dari mana Nabi memulai, riwayat Sayyidah Aisyah. Kemudian tentang Sayyidah Aisyah, ini sebuah hukum lagi, tidak masuk masjid ketika Nabi sedang i'tikaf. Nabi justru yang mengeluarkan kepala dari masjid, ya, hadis sahih. Nabi mengeluarkan kepala dari masjid kemudian minta disisirkan kepada Sayyidatuna Aisyah. Itu bahwa menjelaskan hukum perempuan haid tak boleh masuk masjid. Nabi faham Sayyidatuna Aisyah sedang haid. Jangankan untuk memasuki masjid, daripada tubuh Sayyidatuna Aisyah saja tidak diizinkan Nabi masuk masjid. Jadi Nabi yang mengeluarkan kepalanya dari masjid, keluar dari jendela untuk disapu kepala Nabi, untuk disisir rambut Nabi oleh Sayyidatuna Aisyah. Nah begitu dia. Itu Nabi menjaga. Itu dalil yang dipakai dalam mazhab kita Syafi'i, perempuan haid tak boleh masuk ke dalam masjid. Banyak riwayat Sayyidah Aisyah, banyak ilmu yang diberikan Sayyidah Aisyah banyak kepada kita. Maka disebut dengan fuqahaun ahlun nisa, ya, faqih, fuqaha, ahli fiqih dari golongan perempuan. Itulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Untung Sayyidah Aisyah ini memang disebutkan dalam riwayat hadis itu, dalam tabaqat itu, memang kepintarannya di atas rata-rata manusia biasa. Memang pintar beliau, perempuan cerdas. Maka saking cerdasnya beliau tu banyak meriwayatkan ratusan hadis yang ia hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dinukilkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim dan lain sebagainya. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah lebih dari 3.000 hadis. Itu Sayyidatuna Aisyah. Makanya kita heran Syiah ni memakai hadis riwayat siapa lagi dia? Abi Hurairah tak dia pakai. Abi Hurairah tu hampir 5.000 hadis riwayat Abi Hurairah tak dipakai oleh Syiah. Syiah tak memakai hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah, hampir 3.000, dah 7.000 hadis yang dibuang oleh Syiah. Kemudian Syiah tak memakai lagi riwayat hadis macam Sayyidina Anas bin Malik, dah berapa ribu hadis pula. Jadi hadis yang mana lagi yang dipakai oleh Syiah ini? Maka alhamdulillah Allah takdirkan kita dengan kehidupan, dengan masyarakat, dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala annahum dhabahu syatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha. Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Qala baqi kulluha ghaira katifiha, rawahu Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Hadis ni dua hukumnya, hasan iya, sahih iya. Maka dibuatlah oleh Imam Tirmizi, satu-satunya ulama yang pertama kali menghukum satu hadis dengan dua hukum itu cuma Imam At-Tirmizi. Hadisun hasanun sahih, dari satu sisi hadis ni hasan, dari satu sisi hadis ni sahih. Maka hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, maka hadis itu adalah hadis yang kuat, kedudukannya sama dengan hadis sahih. Annahum zabahu syah, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyembelih syah. Syah ni seekor kambing. Syatan, seekor kambing disembelih oleh keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ma baqiya minha, apa yang tersisa daripada itu. Jadi Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis,
kami bersama keluarga, nah begitulah kira-kira, menyembelih seekor kambing. Setelah kambing ini kami sembelih, baqiya minha, Nabi tanya, apa yang tersisa lagi dari yang disembelih tadi? Apa yang tersisa lagi dari yang kita sembelih? Qalat, dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ma baqiya minha illa katifuha. Tidak ada yang tersisa lagi ya Rasulullah illa katifuha. Katif ni kalau bahasa Arabnya ketiak, tapi kalau kepada hewan rusuk lah begitu, tulang rusuknya. Tak ada yang tinggal lagi kecuali bagian rusuknya saja ya Rasulullah, tulang rusuk tadi. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baqiya kulluha ghaira katifiha. Kekal, tinggal keseluruhannya kecuali katifuha, kecuali tulang rusuknya. Apa maksud hadis ni? Maksud hadis ni pertama bahawa sahabat baginda Nabi, keluarga baginda Nabi itu menyembelih binatang ternak. Itu salah satu syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Binatang ternak disembelih, bukan jadi sembahan. Nah, itu alhamdulillah. Kita dalam pandangan kita umat muslim, binatang ternak itu bukan untuk sembahan, tapi untuk disembelih. Maksudnya untuk dimakan, halal dagingnya. Susah juga kita kalau ada orang yang tak makan daging ini. Ya, saya malam tadi balik dari Bandung kemarin ke Jakarta tu, satu pesawat dengan ada salah seorang ya non muslim lah, pasti non muslim. Dia tak pakai jilbab, keluarganya begitu juga. Ketika dihidangkan makanan, pesawat Garuda tu kan ada makanan. Jadi dihidangkan makanan, ya yang ada cuma daging sapi. Jadi ditanya ya, enggak ada, kami tak makan sapi kata dia. Jadi karena memang tak ada daging yang lain, dijawab oleh pramugari, mohon maaf kita cuman yang adanya daging sapi. Mestinya harus ada daging yang lain kata dia. Jadi mestinya harus ada daging yang lain, karena kami tak makan sapi nih. Kami kalau selain sapi kami makan kata dia. Ya memang agama non muslim lah begitu. Dan cuman itu saja yang menolak, yang lain depan belakang menerima. Dan alhamdulillah enak ketika itu. Nah, itu seorang muslim Allah takdirkan kita, binatang ternak itu dimakan, zabah. Ini dalil nih. Jadi Nabi SAW tidak ada satu pun riwayat hadis Nabi memuliakan kepada hewan binatang ternak, tidak ada. Disembelih. Ya binatang ternak disembelih, ya yang disembelih itu ya dengan sapinya, dengan kambingnya, dengan ontanya. Kemudian dalil ini juga menunjukkan kepada kita bahawa halal sesuatu yang disembelih. Maka kalimatnya zabahu, bukan qatalu. Qatalu itu mungkin dengan cara lempar mati dia, tu qatalu. Dengan cara ditangkap, dihempaskan dia ke dinding, mati dia, tu qatalu bahasa Arab. Ini enggak, ini zabahu. Maka jelas ini. Islam menghalalkan hewan, menghalalkan binatang ternak yang zabahu, yang disembelih. Bukan yang qatalu, yang mati saja. Tidak. Itu Islam mulianya. Saya pernah melihat non muslim lagi, dia ada makan makan kera, makan monyet ni ya, non muslim. Saya pernah lihat. Jadi monyet itu di atas pohon pohon macang yang tinggi yang besar tu, quinin namanya tu. Jadi dilemparnya pakai kayu balok itu dilempar, tapas kena kepala kepala monyet tadi, kera tadi, jatuh tapi masih nak berlari juga, cuman larinya lah oyong-oyong gitulah. Langsung diambilnya dihempaskan ke dinding, pop, langsung mati. Nah, tak ada pakai apa-apa, langsung dibakar, dipanggang. Nah, tu qatalu. Islam tidak seperti itu. Ada kambing, lonceng kambing tadi ke dinding, mati dia. Halal dalam Islam? Tidak, haram. Islam punya cara. Halal zabahu. Halal binatang ternak tadi dengan cara zabahu. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan fa'ahsinu tazbihah kan? Zabahah, fa'ahsinu zabah. Maka baguskanlah sembelihannya. Syariat begitu. Tak asal-asal pula menyembelih itu. Baguskan syariat. Baguskan dengan sembelihan, dengan membaca bismillah, dengan tidak terlampau lama, gesekan-gesekannya dengan cepat, ya, dengan pisau yang tajam, itu syariat zabahu.
Nah, ni kedua ni. Maka bukan qatalu dibuat di dalam hadis, tapi zabahu. Apa maksud zabahu? Disembelih dengan cara yang baik, disembelih dengan cara yang ahsan, yang ihsan. Nah, itu dia zabahu. Syah. Dua. Ketiga, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahawa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya pemurah, curah. Setelah disembelihnya kambing, dibagi-bagikannya ke masyarakat tetangga sekitar. Jadi tinggal apa lagi yang tinggal? Cuman tinggal katif. Jadi yang pemurah itu bukannya Rasulullah saja, tapi anak cucu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pemurah. Maka disampaikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nas, yang paling pemurah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan Nabi saja, istri-istri dan anak-anak Nabi pun pemurah, cucu-cucu Nabi pun pemurah. Bahkan Sayyidina Hasan, baca dalam riwayat hadis, Sayyidina Hasan dalam setiap hari itu mesti mengantarkan air, mengantarkan gandum ke rumah 100 rumah. Yang rumah itu ada janda, miskin, anak yatim, fakir miskin, duafa, sampai berbekas, ada bekas memar atau bekas apa di pundak daripada Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang taunya ada memar itu ketika beliau sudah meninggal dunia. Ketika nak memandikan jenazah beliau, barulah tahu ada bekas memar. Rupanya setiap hari, kata istri beliau, Sayyidina Hasan ini mengantarkan makanan, mengantarkan air ke rumah-rumah orang-orang fakir miskin yang ada di Madinah. Itu kemuliaan daripada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis. Maka Nabi katakan, adakah yang tersisa lagi? Ada yang tertinggal lagi? Ada ya Rasulullah. Katifuha. Cuman yang ada tinggal rusuknya saja lagi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian kata Nabi, baqiya kulluha ghairu katifiha. Kata Rasulullah, tinggal, ya, kata Nabi SAW, tinggal kekal keseluruhannya kecuali cuma katifah, selain daripada katifiha. Maksudnya apa? Yang keseluruhannya itulah yang sebenarnya, yang kita sedekahkan, itulah yang ada di akhirat. Itulah nanti yang kita ambil di akhirat, kecuali yang tak kita dapatkan di akhirat nanti tinggal bagian rusuk ni saja lagi. Nah, jadi Nabi SAW memberikan semangat kepada istri, keluarga, anak keseluruhannya, bahawa bukan yang tersisa yang nampak memang bagian daripada tulang rusuk. Tapi pada hakikatnya, kata Rasulullah SAW, tulang rusuk ini sajalah yang tidak dicatat sebagai pahala. Keseluruhannya itulah yang kekal, itulah yang masih tertinggal lagi, kata Nabi SAW. Yang tak tersisa lagi, cuman yang ada di tulang rusuk ini saja. Kenapa? Tulang rusuk ini akan habis, dimakan, dimasak, habis dia. Tapi yang sudah kita sedekahkan itulah yang tersisa, itulah yang berbekas. Kenapa? Karena itu sudah kita sedekahkan dan kita akan menerimanya nanti di yaumul akhirat. Jadi menurut Sayyidah Aisyah, yang tertinggal cuma tulang rusuk saja. Kata Nabi, nak, justru yang tertinggal itu keseluruhannya. Maksudnya yang keseluruhannya itulah yang tersisa karena sudah sampai di akhirat. Itu yang jelas pahalanya. Nah, ya, itu yang jelas pahalanya. Yang tak tercatat pahala, itulah yang tak tertinggal, itu cuma bagian daripada tulang rusuk. Karena tulang rusuk ni dimasak, habis segala macam, tidak jadi dicatat sebagai sedekah. Jadi kalau bisa keseluruhannya, kalau nak, ambil sedikit. Ini juga sebagai dalil, kata para ulama, bahawa zabahu di sini ada juga yang mengatakan ay taqarruban ilallah. Ini bagian daripada udhiyah kurban. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada siapa saja yang melaksanakan ibadah kurban, hendaklah ia memakan luqmah atau luqmatani, satu suap atau dua suap daripada hewan sembelihannya. Jadi awak menyembelih hewan kurban, tidak pula elok rasanya kalau awak serahkan saja keseluruhannya untuk orang. Awak sedekahkan saja. Jadi setelah kita sembelih hewan kurban kita ni, serahkan kepada orang keseluruhannya. Tidak, itu yang paling afdal. Afdalnya ambil sedikit. Seperti Sayyidatuna Aisyah mengambil bagian daripada rusuknya, kemudian selebihnya disedekahkan. Nah, begitu dia.
Oh kami tidak ada yang suka daging sapi Ustaz, kami serahkan keseluruhannya ke orang lain. Nah, itu terserah. Cuman yang bagusnya itu ada hendaknya lukmah. Lukmah itu satu suap, au lukmatani atau dua suap yang kita makan daripada hewan sembelihan kurban kita. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi ini gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahawa Nabi, anak-anak Nabi, keturunan-keturunan Nabi itu punya sifat pemurah. Ya, pemurah, suka bersedekah, sedekahnya pun tak tanggung. Padahal dulu tu payah makan, payah. Makan payah, apa payah. Tapi dengan menyembelih seekor kambing, diberikan dagingnya, dibagi-bagikan ke seluruhnya, kecuali cuma ya bagian daripada tulang rusuknya. Jadi ketika ditanya oleh Rasulullah, ada yang tersisa lagi? Ada ya Rasulullah, yang tersisa keseluruhannya sudah habis, kecuali cuman yang tertinggal tulang rusuknya. Jadi kata Nabi, nah, kata Rasulullah SAW, justru yang tertinggal itu keseluruhannya, yang tidak terbawa itu tulang rusuk. Kenapa? Keseluruhannya itu sudah disedekahkan, itulah yang pasti untuk kita. Yang tidak dicatat itu tinggal tulang rusuk tadi, itulah yang lagi. Nah begitu. Itu salah satu dalil juga bahawa ketika kita menyembelih hewan kurban, bagikan daging-daging kepada yang lain, ambil mungkin bagian daripada rusuknya, mungkin ambil bagian daripada hatinya, ada hendaknya yang kita ambil daripada daging hewan kurban yang kita sembelih itu. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jam 1 lewat berapa malam tadi itu meninggal dunia jemaah kita, Pak Haji Asmen. Beliau yang memiliki RMB itu, yang muhsinin. Kalau kita katakan beliau termasuk orang kaya yang baik, orang kaya yang pemurah, orang kaya yang dermawan, ya, meninggal dunia malam tadi di Jakarta. Beliau ketua pengurus masjid Al-Muhajirin Taman Karya. Sangat kita menengok penampilan beliau biasa-biasa saja, orangnya tawaduk, tapi Masya Allah dengan kekayaannya luar biasa. Dan beliau termasuk daripada orang-orang yang banyak membantu masjid, membantu orang-orang yang susah, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah yang susah dengan biaya dan lain sebagainya. Bahkan banyak juga membantu pesantren kita. Alhamdulillah beliau cukup dekat juga dengan para asatidz, dengan ustaz-ustaz kita. Beliau meninggal malam tadi, dan insyaAllah nanti jam 11 mungkin sampai di Pekanbaru dan disolatkan di Masjid Muhajirin Taman Karya. Maka kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa beliau, Allah terima amal ibadah beliau, kemudian Allah kumpulkan beliau dengan orang-orang yang saleh, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم وسع قبره. اللهم نور قبره. اللهم ارحمه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبه. اللهم ادخله الجنة مع الأنبياء والرسول يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.